Kan sumber keuangan Hamas. Saudara, Israel melepaskan Gaza untuk Palestina tahun 2005, namun Fatah tersingkir oleh Hamas tahun 2006. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan suatu berita yang heboh sekali dari Fatah Israel ya. Teman-teman, di sana dijelaskan bahwa dunia membekukan ya sumber keuangan teroris Hamas. Teman-teman sekalian, sampai hari ini masih banyak sekali ya yang membela Hamas ya. Dari tanah air teman-teman sekalian ya, mereka demo terus, berangkatkan kami ke Palestina, berangkatkan kami ini. Karena mereka pikir bahwa Palestina sedang berperang kepada Israel, padahal tidak. Ya, yang berperang kepada Israel adalah Hamas. Hamas yang memulai dan Israel ya yang akan mengakhirinya nanti. Ya, setelah ya tentu saja sudah membumi hanguskan ya sesuai dengan sumpah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa? Ini sangat menarik sekali. Mari kita langsung simak saja penjelasan daripada Bu Monik ya berikut ini. Bukan sumber keuangan Hamas. Saudara, Israel melepaskan Gaza untuk Palestina tahun 2005, namun Fatah tersingkir oleh Hamas tahun 2006, sehingga Hamas berkuasa di Gaza sejak 2006 hingga sekarang. Hamas memperoleh 300 hingga 400 juta dolar Amerika per tahun dari pajak, bea cukai, dan pemerasan terhadap warga Gaza. Hamas juga memperoleh dana segar dari Iran. Tahun 2022, pemimpin kelompok Islam Hamas mengakui kepada Al Jazeera menerima dari Iran bantuan militer senilai 70 juta dolar Amerika. Nah, akibat aksi teror Hamas pada 7 Oktober 2023, maka Hamas ditetapkan sebagai entitas teroris. Karena itu Hamas menghadapi sanksi dari sistem perbankan internasional. Coinbase menyebut Hamas meraup donasi publik hampir 1 juta dolar Amerika lewat kripto pada tahun 2021. Saudara, inilah cara menghentikan pendanaan terorisme Hamas. 1. Jepang bekukan aset dan perusahaan anggota Hamas. 31 Oktober 2023, Jepang membekukan aset 9 individu yang mencakup anggota Hamas, agen dan fasilitator keuangan Hamas. Pembekuan dilakukan karena diduga sebagai penggalangan dana untuk terorisme. 9 orang itu berkewarganegaraan Palestina, Sudan, Mesir, dan Yordania. Ada pula berwarga negara ganda Turki dan Yordania. 2. Pemblokiran aliran dana kripto ke Hamas. Otoritas Israel telah rutin menyita atau membekukan akun kripto Hamas. Pasca 7 Oktober 2023, Israel memerintahkan puluhan akun mata uang kripto diblokir. Bursa kripto terbesar di dunia, Binance, sudah membekukan 100 akun dan masih menargetkan 200 akun kripto lainnya. Situs resmi Binance menyebut sejak Agustus 2021 hingga Juni 2023, Hamas terima sumbangan 645 miliar rupiah dalam bentuk kripto dari akun-akun bernama samaran. Namun meski bernama samaran, transaksi kripto masih bisa dilacak. 3. Pembekuan dompet mata uang kripto. Penerbit stablecoin terbesar di dunia, Tether, membekukan 32 dompet kripto yang berkaitan dengan terorisme dan perang di Israel dan Ukraina. Nilai gabungan yang dibekukan hampir 900 ribu dolar Amerika. 4. Amerika Serikat bekukan rekening 3 kasir Hamas. 3 warga Gaza, Kamal Awad, Fawaz Nasser, dan Muhammad Ai, diidentifikasi sebagai kasir Hamas yang bertugas mentransfer uang dari Iran untuk Hamas melalui Amerika Serikat. Kerap ketiganya menjadi pembawa uang tunai. Akibat pembukuan rekening, Muhammad Ai kehilangan 10 juta dolar Amerika. 5. Amerika Serikat bekukan aset portofolio Hamas. Sekitar 500 juta dolar Amerika aset folio rahasia real estate dan investasi milik Hamas yang beroperasi di Sudan,
Aljazair Turki, dan Uni Emirat Arab sudah dibekukan Amerika Serikat. Amerika juga mendeteksi seorang anggota Hamas di Qatar yang bertugas untuk transfer dana ke Hamas. 6. Inggris bekukan rekening Hamas di Bank Inggris. Polisi Israel dan polisi Inggris membekukan rekening bank di Bank Barclays yang berkaitan dengan Hamas. Rekening tersebut digunakan untuk menyimpan dana sumbangan. 7. Israel menyita alamat aset kripto Hamas. Tahun 2021, Israel menyita 84 alamat aset kripto Hamas yang telah mengumpulkan dana lebih dari 7,7 juta aset kripto. Meski sudah ada koordinasi membekukan cara Hamas mendapat dana untuk aksi teror, namun donasi online untuk badan amal fiktif masih sulit dicegah. Aktivitas terorisme masih akan terus terjadi di mana saja jika masih ada orang-orang yang mendukung terorisme. Damai hanya bisa terwujud tanpa terorisme. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan beritanya bersama. Bagaimana komentar kita setelah melihat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, bagi teman-teman muslim seperti Ustadz Yusuf PI yang terus membela Ustadz Somad, kemudian ada beberapa Ustadz lagi, Ustadz Felix ya, yang selalu membangun narasi yang keliru terhadap sejarah ya dari tanah Palestina ini, teman-teman sekalian ya. Mereka hanya tahunya bahwa Palestina ini berasal dari kata Filistin ya, akhirnya jadi Palestina. Mereka tidak tahu siapa yang merubahnya. Padahal tanah itu waktu Israel masuk itu menjadi tanah Israel. Lalu digantilah ya nama oleh Kaisar Hadrian di tahun 170 Masehi ya, karena tidak 130 Masehi, maksud saya teman-teman sekalian ya, 130 Masehi, lalu mengganti nama daripada Israel menjadi Palestina. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali berita di luar sana bahwa sudah jauh sebelum sebelum orang-orang Israel ada di tanah Palestina, itu Arab Muslim sudah lebih dulu ada di tanah Palestina. Nah, ini semua narasi yang keliru. Kenapa? Karena pada waktu itu Islam belum masuk. Kapan Islam masuk ke tanah Palestina? Yaitu di tahun 638 Masehi. Ya, yang dipimpin oleh Khalifah Umar. Ya, maka teman-teman sekalian, kalau kita melihat juga dari sumber Islam lain, misalnya Abu Janda, memberikan juga penjelasan bahwa bukan Arab Muslim yang ada di Palestina terlebih dahulu, tetapi orang Yunani kuno yang berasal dari Pulau Kreta. Ya, nah jadi teman-teman kemudian masuklah orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa tidak jadi masuk, lalu Yosua melanjutkan itu dan berhasil membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Jadi sebelum Palestina namanya Kanaan, dan ini tanah perjanjian, tanah suci yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat ya, Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Ismail. Ya, tidak ada berkat di situ ya, tidak ada berkat yang dimasukkan dalam berkat yang diterima oleh keturunan Abraham, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi teman-teman sekalian, tanah Palestina ini, yaitu tanah Kanaan ini adalah milik daripada orang-orang Israel. Lalu tentu direbut-rebut ya. Ya, itu tadi di 70 Masehi ya, Romawi berkuasa gitu ya. Menghancurkan kuil Salomo pada waktu itu juga. Ya, kemudian tidak lama kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya ya, direbut oleh Islam. Lalu orang Kristen rebut lagi yang nantinya kita tahunya yaitu perang salib ya. Lalu tidak lama lagi dikuasai lagi oleh Islam. Tidak lama lagi ya, berapa ratus tahun kemudian Kristen lagi ya. Kemudian direbut lagi oleh Islam pada kejayaannya ya, yang kita kenal sebagai Ottoman Turki gitu ya. Akhirnya mereka berhasil ya untuk menguasai tanah Palestina. Dan sampai pada hari ini teman-teman sekalian terus ya terjadi perebutan itu, dan itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, terus diperebutkan tanah itu. Jadi ini tidak berbicara soal agama sebenarnya, tapi tentang hak milik daripada Palestina ini.
Nah, teman-teman sekalian, itulah informasi sekilas dari saya dan kabar dari Bu Monik tadi. Ya, kita bersyukur ya, dunia melek ya, dunia paham bahwa ternyata Hamas ini adalah teroris yang harus dibekukan ya. Bukan hanya uangnya yang dibekukan, tapi juga orangnya harus dibumi hanguskan. Karena memang teroris tidak boleh ada, teman-teman sekalian ya. Baik, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.